Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirani Fadita dengan NIM 2120201072. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Bangun Ruang serta Menghitung Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang Balok dan Kubus. Nah, pada mata pelajaran materi matematika MI dengan dosen pengampu Bapak Dian Adesta Bujuri MP3. Pertama kali kita akan membahas mengenai pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, bangun ruang itu sendiri sering disebut dengan bangun 3 dimensi. Nah, bangun ruang itu memiliki diantaranya sisi, rusuk, dan titik sudut. Merupakan bidang yang membatasi antara bangun ruang dengan sekitarnya. Di sini saya mempunyai contoh sebuah bangun ruang. Nah, mana yang dimaksud dengan sisi? Yang dimaksud dengan sisi pada bangun ruang itu ini. Bagian ini disebut dengan bagian sisi. Ini sisi. Ini juga disebut dengan sisi dan ini juga disebut dengan sisi. Nah, kemudian ada rusuk. Nah, rusuk itu merupakan pertemuan antara dua buah bidang atau sisi. Nah, mana disebut dengan rusuk? Nah, yang disebut dengan rusuk itu ini yang disebut dengan rusuk, pertemuan antara dua bidang satu dengan bidang dua bertemu pada rusuk ini. Nah, kemudian ini juga bidang satu ini dengan bidang ini bertemu pada rusuk ini. Nah, ini yang disebut dengan rusuk. Kemudian yang terakhir itu ada titik sudut. Nah, titik sudut itu merupakan titik hasil dari pertemuan 3 buah rusuk. Nah, contohnya itu ini ya, ada 3 buah rusuk, satu rusuk pertama, rusuk kedua, dan rusuk ketiga. Nah, ini bertemu pada titik sudut ini. Rusuk pertama, rusuk kedua, dan rusuk ketiga. Nah, bertemu pada titik sudut yang sama. Itu yang dinamakan dengan titik sudut. Nah, kemudian yang pertama bangun ruang yang akan kita bahas merupakan bangun ruang kubus. Nah, kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi, di mana sisinya itu berbentuk persegi. Nah, di sini saya ada sebuah contoh bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus ini sisinya apakah benar sisi bangun ruang kubus itu ada 6? Apakah benda ini termasuk kubus? Ayo kita hitung sama-sama. Sisinya ya ada 6. 1, 2 belakang, 3 atas, 4 bawah, 5 kiri, dan 6 kanan. Berarti benar ya, sisinya itu ada 6. Kemudian kita membahas mengenai diagonal. Nah, ada yang itu diagonal bidang atau sisi. Diagonal sisi atau bidang itu merupakan ruas garis yang menghubungkan antara satu titik sudut dengan titik sudut lainnya yang tidak berdekatan tetapi berada pada sisi yang sama. Contoh ada pada kubus ABCDEFG, diagonal sisinya itu ada pada B ke E. B ke E itu ada diagonal sisinya. Nah, atau ini contohnya itu dari atas ini ke sini. Nah, ini merupakan diagonal sisinya. Nah, sini ke sini ini merupakan diagonal sisinya juga. Nah, itulah yang disebut dengan diagonal sisi. Nah, kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu merupakan ruas garis yang menghubungkan antara satu titik sudut dengan titik sudut yang berbeda atau berjauhan dan berada pada suatu ruang, tapi tidak berada pada sisi yang sama. Itu merupakan diagonal ruang. Di sini ada contoh dari kubus dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada dadu, ada kotak kado, ada kardus, ada rubik, dan ada kotak pos. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat-sifat kubus. Nah, yang pertama, kubus memiliki 6 bidang sisi, kan tadi sudah diperhitungkan bahwasanya kubus memiliki 6 bidang sisi. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk. Nah, coba kita hitung apakah kubus memiliki 12 rusuk. Yang ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4,
kemudian bawahnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi benar ya, kubus memiliki 12 rusuk, kemudian memiliki 8 titik sudut. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah benar ya, bahwasanya kubus memiliki 8 titik sudut. Kemudian memiliki 12 diagonal yang sama panjang, diagonal bidang yang sama panjang. Nah coba, pada satu sisi ini memiliki 2 diagonal bidang ya, 1, 2. Pada satu sisi memiliki 2 diagonal bidang, sedangkan kubus itu memiliki 6 buah sisi, berarti 2 dikali 6 memiliki 12 bidang, memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah kemudian memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu A ke G, kemudian B ke H, kemudian C ke E, dan D ke F. Ini sudah ada contoh kubusnya ya. Nah, diagonal ruangnya itu dari A ke G, B ke H, C ke E, D ke F. Nah, kemudian ada memiliki 6 bidang diagonal, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang. Di sini sudah ada contohnya yang saling konkret, diantaranya bidang ACGE, kemudian bidang BGHA, kemudian AFGD, kemudian BEHC, dan ABGH, dan yang terakhir ada bidang DCGH. Kita akan menghitung luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu seperti yang kita ketahui bahwasanya kan kubus itu merupakan persegi ya, bentuk persegi yang 6 buah persegi ya. Nah, kan rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Berarti kalau ada 6 persegi berarti 6 kali sisi. Oleh karena dia ada 6 buah persegi. Sedangkan rumus persegi itu sisi kali sisi. Jadi rumus luas permukaan kubus merupakan 6 kali sisi. Dan kita menghitung volume dari kubus. Volume kubus itu cara menghitungnya panjang kali lebar kali tinggi. Oleh karena kan semua bentuk kubus itu sama kan, rusuknya itu sama besarnya, jadi panjang lebar tingginya itu sama. Jadi kita buat panjang kali lebar kali tinggi itu sisi kali sisi karena dia itu sama panjangnya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya rumus dari volume kubus itu adalah sisi akar 3. Kemudian bangun ruang yang kita bahas yang kedua yaitu ada balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi. 6 bidang yaitu, tapi sisi bidangnya itu tidak sama dengan kubus. Kubus kan dibatasi dengan bidang sisi persegi. Nah, kalau balok ini dibatasi dengan persegi panjang. Nah, contohnya ini saya mempunyai sebuah balok. Nah, yang mana bidang yang berhadapan saja yang sama besar, tidak semua bidang. Yang depan dengan belakang sama besar, kemudian yang ini kiri sama kanan itu sama besar juga, kemudian begitu juga sebaliknya. Itu disebut dengan balok. Kemudian contoh bangun ruang balok itu pada kehidupan kita sehari-hari itu ada kardus, ada koper yang berbentuk balok, ada kulkas, ada lemari, ada buku, ada penghapus, ada papan tulis, dan masih banyak. Kemudian kita membahas mengenai sifat-sifat balok. Yang pertama merupakan balok mempunyai 12 tusuk. Coba kita hitung ada berapa banyak tusuk pada balok tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, benar ya, ada 12 tusuk pada balok. Kemudian mempunyai 6 bidang sisi yang terdiri atas 3 pasang sisi yang setiap pasang konkret. Nah, kemudian memiliki 6 bidang sisi. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
benar ya, ada 6 buah bidang sisi. Nah, yang mana sisi-sisi yang berhadapan itu sama ukuran atau sama besarnya, itu sini, depan sini, sama ukurannya sama yang di belakang. Dan yang di sini sama dengan yang di sini, yang ini sama dengan yang ini. Dan kita akan membahas mengenai luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok adalah luas seluruh bidang yang membatasinya. Luas seluruh bidang yang membatasinya, di mana kita ketahui bahwasanya bidang-bidang yang membatasi balok itu merupakan bidang persegi panjang ya. Nah, persegi panjang itu terdapat 6 buah persegi panjang, di mana besar persegi panjang itu besar yang berhadapan saja sama besarnya. Bidang yang berhadapan itu sama besarnya. Nah, cara menghitung luas permukaan balok itu dengan cara kita menghitung awal dari sisi-sisi bidang-bidang itu per bidang. Itu ada 6 buah bidang, jadi kita hitung satu-satu. Cara menghitung luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok itu dengan cara, di sini saya sudah mempunyai sebuah balok. Nah, ini kan ada balok PQRS TUVW. Nah, dimana kita hitung satu sisi atau satu bidang terlebih dahulu. Sini kita hitung terlebih dahulu bidang PQRS. PQRS. Nah, bidang di bawah ini terlebih dahulu. PQRS. Nah, di mana bidang PQRS ini terdapat panjang dengan lebar. Berarti diperoleh dari bidang PQRS ini panjang dikali dengan lebar. Panjang dikali lebar. Nah, kemudian kita hitung lagi bidang yang berhadapan dengan PQRS adalah bidang TUVW. Nah, bidang TUVW juga mempunyai panjang dengan lebar. Berarti rumusnya juga panjang kali lebar. Jadi, dari bidang PQRS dengan TUVW kita mendapatkan rumus 2 kali panjang dikali lebar. Nah, kemudian kita hitung bidang PQUT. Nah, PQUT. Nah, dari bidang PQUT ini kita mendapatkan panjang dengan tinggi ya. Jadi rumusnya dari ini dapat panjang dikali tinggi. Begitu juga dengan yang persegi panjang yang berhadapan dengannya, yaitu SRVW. Nah, SRVW ini juga terdapat panjang kali tinggi. Jadi dari bidang PQUT dengan RSVW itu didapat panjang kali tinggi. Nah, kemudian kita cari yang sebelah sini, yaitu bidang PSWT. Nah, PSWT ini didapat lebar dikali tinggi ya. Lebar kali tinggi. Nah, begitu juga bidang yang berhadapannya, yaitu QRVU. Nah, didapat lebar dengan tinggi. Jadi dari bidang PSWT dengan QRVW itu didapat lebar dikali tinggi. Nah, jadi dari dua bidang yang pertama tadi didapat 2 dikali panjang kali lebar. Nah, kemudian 2 kali panjang kali lebar plus 2 dikali panjang kali tinggi, kemudian 2 kali lebar dikali tinggi. Jadi didapat rumus 2 kali panjang kali lebar plus 2 kali panjang kali tinggi plus 2 kali lebar kali tinggi. Nah, atau bisa disingkat dengan 2 kali panjang kali lebar plus panjang kali tinggi plus lebar kali tinggi. Kemudian ada volume balok. Nah, volume balok itu hasil kali semua ukuran balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume balok itu dapat disimpulkan bahwasanya P panjang kali
L lebar kali T tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Itulah rumus dari demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah